Baiklah teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Baiklah teman-teman, jumpa lagi di channel kita Dunia Ternak. Salam ternak sampai beranak, salam kicomania, salam sukses selalu. Jadi teman-teman, di kesempatan santai kali ini saya mau bahas tentang seputar ternak murai batu ya. Jadi di pembahasan kali ini saya mau bahas 4 kendala yang biasanya sering ditemui para penangkar murai batu. 4 itu kendalanya yang paling sering ditemui. Nah, kita akan belajar di sini apa kendalanya itu dan bagaimana solusinya. Jadi simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip supaya nanti teman-teman gak gagal paham ya. Supaya kita sama-sama belajar, sama-sama tahu. Ini saya bawakan berdasarkan pengalaman yang saya sudah alami. Jadi dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke teman-teman, lanjut langsung aja check it out. Baiklah teman-teman, untuk kendala pertama yang biasanya sering ditemui para penangkar pemula ini ya. Ya, saya udah catat di sini. Ada 4 itu. Yang pertama, biasanya yang sering ditemui para penangkar pemula ini proses penjodohan. Om, sering sekali burung saya ketika sudah dijodohkan, udah dalam satu sangkar, masih kejar-kejaran, masih suka kejar-kejaran. Masalahnya apa? Itu saya bilang, burung kalau udah dijodohkan masih kejar-kejaran artinya belum jodoh. Nah, jadi bagaimana cara penjodohannya, Om? Ya kan? Jadi proses penjodohan ini juga menentukan untuk tahap selanjutnya. Jadi teman-teman, ini kendala yang biasanya sangat sering dijumpai oleh penangkar pemula. Bukan pemula saja, baik yang sudah senior juga sering juga menemui kendala seperti ini. Tapi saya syukurlah selama saya ternak dari pertama sampai sekarang, proses penjodohan ini menurut saya proses yang gampang. Proses selanjutnya yang agak susah. Nah, jadi proses penjodohan ini teman-teman harus pastikan betul kalau burung itu sudah jodoh atau belum. Nah, cara memastikannya seperti ini. Itu biasanya burung yang ketika sudah dijodohkan awalnya akur, ketika dalam kandang suka kejar-kejaran, itu biasanya terjadi untuk burung-burung jantan yang birahinya belum naik. Artinya burung-burung kalem, burung-burung yang masih diam, burung-burung selesai mabung, burung-burung yang belum gacor. Itu seperti itu. Dia kayak akur ketika dijodohkan di gandeng. Tapi ketika dalam kandang, birahinya sudah naik, ketika didongkrak jangkrik, semua didongkrak pakan, akhirnya naik. Dan mereka kejar-kejaran. Karena kenapa? Jantan sudah naik birahinya. Jadi nggak jadi jantan kalem lagi. Itu biasanya terjadi untuk burung-burung jantan yang belum birahi awalnya. Dia kayak jodoh pertama, tapi ketika dimasukkan dia akan ngejar. Karena birahinya udah naik. Kenapa dia bisa kok kayak jodoh awalnya? Karena birahinya nggak ada. Jadi burungnya nggak terlalu agresif, diem. Ketika masuk kandang baru dia. Nah, teman-teman, itu seperti itu. Cara mengatasinya seperti ini, supaya teman-teman bisa menjodohkannya dengan maksimal. Dan burung itu pasti jodoh, menurut saya. Pastikan burung jantannya teman-teman ketika dijodohkan itu udah gacor. Karena kenapa? Supaya kita bisa lihat, supaya nanti nggak terjadi KDRT lagi di dalam kandang besar. Kalau jantannya udah gacor ketika proses penjodohan, maka kecil kemungkinan, nggak mungkin sekali ya, ketika di dalam kandang besar mereka kejar-kejaran. Asal ada kuncinya. Jadi pertama, pastikan burung jantan sudah gacor. Artinya birahinya sudah mumpuni, sudah cukup. Nah, sekarang tahap kedua. Pastikan juga betina ini naik birahinya. Dengan cara apa, Om? Kelihatan birahinya naik. Burung ini ketika jantan bunyi, yang betina ini bilang tek tek tek, naik turun, tek tek tek, ngelawan, ada responnya, itu betina sudah naik birahinya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menaikkan birahinya? Ini kita belajar ya. Jadi teman-teman, kalau saya ketika proses penjodohan ini, yang saya harus pastikan sekali betinanya juga naik birahi. Ini jantan udah naik birahi nih. Udah jantan naik birahi, udah full, udah gacor. Kalau ketemu betina langsung rayu, merayu. Nah, pastikan betina ini juga naik birahinya dengan cara apa? Dongkrak birahi betina. Kalau jantan sudah naik birahi, ini nggak terlalu sulit. Cukup berikan ekstra puding jangkrik, ya, jangkrik saja, supaya menyetabilkan birahinya nggak terlalu tinggi, supaya stabil, tetap bunyi, tetap birahi, tapi nggak over. Nah, yang perlu kita dongkrak yang betina. Dengan cara apa dongkraknya? Ini saya mulai dari bikin channel ini saya terus kasih tahu bahwa pendongkrak birahi itu cacing yang paling cepat. Cacing. Karena kenapa?
Mungkin saya kemarin nggak terlalu belajar ya apa fungsi, apa kandungan ini dari cacing ini. Yang pasti ketika saya kasih cacing 2 atau 3 hari, burung betina yang saya kasihkan ngeleper. Burung betinanya ngelawan, burung betinanya naik birahinya. Itu aja. Artinya cacing ini kan berfungsi, sangat berperan untuk pendongkrakan birahi burung. Jadi udah naik birahi ini, yang betina ini teman-teman dongkrak dengan pemberian cacing. Berapa takarannya Om? Semampu dia makan. Itu aja. Semampu dia makan, pagi sore. Selama berapa hari Om? Dalam proses tahap penjodohan, maupun 3 hari, 4 hari, kasih terus cacing ini. Yang jantan tetap jangkrik aja. Kan jantan merayu terus. Di sini nanti kalau udah mulai naik dia mulai merespon. Kasih cacing, kasih jangkrik, kasih cacing, kasih jangkrik. Juga teman-teman lakukan penjemuran. Tujuannya apa? Supaya burung itu sehat dan burung itu nggak ngelemak. Itu aja. Ya, fungsinya seperti itu. Udah dirasa nih naik nih, udah dirasa naik yang betina naik. Udah ngelawan, kalau jantan bunyi udah ngelawan. Udah ngerasa naik kan? Ini kan gandeng terus selama berapa hari penjodohan. Udah mulai duduknya tidurnya udah deket-deketan nih. Masukkan betina ke kandang besar. Jantan masuk ke kandang kecil, gandeng di situ. Biasanya kalau betina udah birahi, 1 malam digabungkan masuk seperti itu, yang betina udah nangkring di atas kandang jantan. Jadi pastikan betina udah nangkring di atas kandang jantan. Kalau betina tadi udah respon, udah mulai birahi. Nah, ketika sudah mulai nangkring dia di kandang jantan 1 malam itu, besoknya jangan pagi, jangan siang, sore. Tujuannya apa? Supaya nanti mereka pas dilepas sama-sama betina itu ya, dan jantan itu juga nggak terlalu agresif, nggak kaget mereka karena udah gelap, mereka akan tidur dekatan. Kalaupun belum terlalu dekat, mereka akan seperti ini. Nah seperti itu teman-teman. Biasanya kalau udah birahi betinanya udah mumpuni, mereka akan dekat gitu. Itu tadi ya proses penjodohannya. Sebenarnya simpel sekali, cukup teman-teman dongkrak yang betina, asal yang jantan sudah gacor dari awal. Jangan teman-teman jodohkan burung jantan selesai mabung, belum bunyi, teman-teman jodohkan. Om, udah akur kok. Mereka udah nggak serang-serang ketika digandeng. Ketika dalam kandang besar, serang, dikejar itu habis. Mati tuh betina. Karena kenapa? Wajar dia nggak mau nyerang, orang dia nggak ada birahi. Nggak ada nafsunya. Ya, nggak mau dia, nggak bisa bergerak, nggak ada apa, karena nggak sehat burung itu. Nah ketika dalam kandang besar udah disatukan, dia udah cukup birahinya karena makanan, dia serang itu dikejar habis. Makanya naikkan birahi yang betina, asal yang jantan sudah birahi lebih awal, sudah gacor. Naikkan yang betina, sudah dirasa cukup, masukkan betina, masukkan jantan. Udah nangkring betina di atas kandang jantan, baru teman lepaskan. Sore lepaskan. Malam nanti mereka udah gabung. Kalau berproses dalam kandang besar, mereka udah bersatu, itu nggak lama. Kalau teman-teman bisa tahap selanjutnya. Oke, itu untuk kendala pertama. Proses penjodohannya sulit biasanya ditemukan. Kadang jodohnya itu saya bilang jodoh semu. Jadi nggak jodoh total. Jodoh hanya karena birahi drop jodoh. Bukan jodoh total. Jodoh total itu udah sama-sama birahi, sama-sama mau masuk. Itu ya. Jodoh semu itu kalau salah satu birahi, salah satu enggak. Akhirnya mereka akur karena satu enggak birahi. Ketika masuk, birahinya naik, kejar-kejaran. Itu teman-teman. Untuk kendala pertama dan solusinya seperti itu. Nah, untuk kendala kedua yang biasanya yang paling sering ditemui para penangkar, baik pemula maupun senior, masih ada ini yang sering menemui masalah seperti ini. Burung ketika sudah jodoh dimasukkan ke kandang, ya kan? Ini lama bertelur. Banyak itu. Oh, burung saya udah sekian bulan, ya udah hampir setahun. Kemarin ada yang nanya, oh burung saya udah 6 bulan disatuin, nggak bisa bertelur. Padahal sebelumnya produksi lancar. Ketika masuk kandang lagi, nggak mau dia bertelur, lama. Nah, itu kendala, itu masalahnya apa? Biasanya burung yang lama bertelur, burung itu birahinya belum puncak. Benar dia udah jodoh tadi, udah sama-sama birahi masuk kandang. Ketika masuk kandang kita salah pemberian ekstra pudingnya, kita salah ngerawatnya, akhirnya birahinya nggak puncak, nggak bikin orang ini nyatu, nggak kawin. Gimana mau telur?
Nah, saran saya kalau untuk burung-burung yang sulit bertelur, yang lama bertelur, saran saya ini teman-teman. Dalam selesai proses penjodohan sudah akur, sudah oke, sudah mantap, masuk dalam kandang. Selama 1 minggu, ya, teman-teman tetap kasih cacing. Teman-teman tetap kasih cacing. Kemarin saya sarankan juga, ada yang bertanya sama saya, Om, udah lama nggak bertelur-telur, kasih cacing selama seminggu. Kasih cacing selama seminggu, itu satu pasang itu. Cacing jangkrik itu aja. Nggak usah pakai kroto, nggak usah pakai ulat Hongkong. Karena nanti dalam proses penjodohan, masuk ulat Hongkong, ribet lagi. Temu masalah baru, kejar-kejaran lagi mereka. Karena salah satunya emosinya naik. Karena ulat Hongkong itu naikkan emosi. Sebagian besar. Memang benar dia naikkan birahi, tapi kadar emosinya lebih tinggi. Nah, jadi teman-teman kasih itu aja. Teman-teman kasih cacing, kasih jangkrik, kasih cacing, kasih jangkrik selama seminggu. Itu kawin ngaku sarang, bertelur. Nggak percaya coba aja. Karena sudah banyak yang nanya sama saya kasih seperti itu, masukan. Dan punya saya juga seperti itu. Saya lakukan seperti itu. Ini kemarin ada yang kandang di sebelah sini. Ini yang kandang di sini juga nih. Ini kandang ini. Ya. Karena saya lagi sibuk kerja, saya nggak sempat cari cacing, nggak bertelur. Saya dikasih cacing, selama seminggu kasih cacing, bertelur, kawin. Gacor sehari itu, pagi-pagi udah ngeri, ternyata kawin, langsung bertelur. Jadi yang buat burung-burung yang sulit bertelur, teman-teman kasih dongkrak birahinya dengan cacing selama dalam kandang besar. Ya, itu untuk permasalahan yang lama bertelur. Terus permasalahan apa lagi yang biasa yang paling sering ditemui oleh penangkar? Telurnya jong alias nggak ngisi. Ini kenapa? Kok bisa terjadi seperti itu? Satu, biasanya yang sering terjadi seperti ini telur perdana. Karena sistem reproduksinya belum berjalan dengan normal. Itu satu. Terus, kok Om, burung saya udah sering, udah lama, udah berapa kali produksi, tapi kok tiba-tiba sekarang nggak mau telurnya jong terus? Nah, kalau yang seperti itu, permasalahannya burung seperti itu ada di pakan. Kenapa saya katakan ada di pakan? Bukannya soal kawin. Ya. Pakan ini juga menentukan burung bisa kawin atau enggak. Kalau contohnya tadi kita nggak kasih cacing, kita kasih jangkrik aja, yang jantannya nggak birahi, cuma betina yang birahi, kan yang betina bertelur tapi nggak kawin karena jantannya nggak mengawin. Tetap bertelur tapi telur pakan karena nggak dikawin. Akhirnya nggak ada embrio di dalam dan nggak jadi. Makanya barang mustahil kalau udah dalam satu kandang burung jantannya gacor. Mana ada nanya, burung saya katanya bertelur kok jong terus. Saya tanya, jantannya gacor nggak? Enggak, ya nggak bertelur, nggak bakal netas. Gimana jantannya aja nggak gacor kok mau ngisi telurnya? Nggak bisa. Karena kenapa? Dia nggak kawin, jantannya nggak dibirahi, nggak mau kawin. Akhirnya telur pakan. Tapi kalau burung yang jantannya udah gacor dalam kandang, mereka udah deket-deketan rayu-rayuan terus, nggak mungkin burung telurnya tuh jong. Kalau udah produksi kedua ketiga pasti ngisi. Itu teman-teman. Jadi cukupi kebutuhannya, ya. Telur jong itu seperti itu. Kenapa bisa jong? Karena birahinya nggak cukup, yang jantan akhirnya nggak kawin, hanya telur pakan. Tapi kalau yang jantan mumpuni, tercukupi birahinya, gacor dia di kandang, pasti kawin. Bakal jong itu telur itu bakal ngisi, nggak jong. Kecuali telur perdana, karena dia baru belajar. Seperti itu. Ada juga telur perdana yang berhasil. Saya kemarin ada telur perdana berhasil. Ya. Karena memang burung betinanya udah matang, udah mapan. Itu teman-teman. Jadi itu cara mengatasinya burung supaya telurnya nggak jong. Pastikan keduanya gacor dalam kandang. Dengan cara apa? Pendongkrakan birahi. Terus yang keempat, permasalahan yang sering juga ditemui. Ini udah masuk tahap selanjutnya nih. Udah aman semua, udah bertelur, udah netas. Ataupun ada yang belum netas, baru sebentar lagi. Nah, dia buang telur, dia buang anak. Ini yang paling sering juga ditemui oleh penangkar. Kenapa kok dia bisa buang telur? Tuh. Nah, teman-teman, ini kembali lagi ke ekstra puding, ke pakan. Makanya kita harus perhatikan bagaimana cara kita mengelola pakan. Semuanya bersumber pada pakan. Baik burung mau jodoh itu di pakan kuncinya.
Baik burung mau bertelur, supaya cepat bertelur, itu dipakan kuncinya. Telur biar nggak jong, itu dipakan. Dan suka buang telur, buang anak, itu dipakan. Satu, apa ya penyebabnya? Burung suka buang telur, buang anakan, satu dipakan. Kalau kita salah kasih pakan, dalam proses dia bertelur, dia mengeram, teman-teman kasih terus ulat Hongkong, emosi salah satu burung naik, akhirnya mengejar, terganggu yang betina, dibuang itu telur, nggak jadi. Itu satu penyebabnya. Satu ya. Terus yang kedua penyebabnya, burung ini dalam kandang sudah bertelur, udah bagus, nah terganggu. Apa gangguannya? Mungkin ada cicak, ada tikus, ada apa yang masuk, ada semut dalam gelodok. Itu juga bisa faktor penyebab menjadi dia buang telur. Itu satu. Kalau itu bukan dari pakan. Makanya lihat gelodok. Perhatikan kandang, kebersihan kandang, kenyamanan kandang. Ini aja kandang kayak gini saya tutup. Karena kenapa? Betinanya agak giras. Supaya dia nggak terganggu, akhirnya saya tutup. Seperti itu. Nah itu satu tadi karena pakan juga ya, karena ada emosi salah satu, beda ngasih pakannya, salah ngasih pakannya, akhirnya dia buang telur, dia buang anakan juga seperti itu. Perhatikan, kalau biasanya yang buang telur itu yang jantan ya, yang jantan buang telur itu biasanya cenderung karena pakan. Karena kenapa? Dia udah emosi, dia udah full birahi, obesitas, dia pengen kawin. Telur ini mengganggu mulutnya. Dikejar-kejar lah si betina ini dalam gelodok karena dia mau kawin. Karena dia mau emosi. Akhirnya betina terganggu, dibuang. Jadi teman-teman, sebenarnya 4 hal itu aja. Semuanya juga kembali kepada pakan. Sekarang saya jelaskan solusinya. Bagaimana pengolahan pengaturan pakan supaya bisa berhasil. Pertama, ketika proses penjodohan teman-teman dongkrak full jor. Cacing jangkrik. Supaya naik birahinya seperti saya bilang tadi. Dalam proses penjodohan selesai, masuk dalam kandang selama seminggu jor. Tetap cacing jangkrik. Masuk masa bertelur, ini harus di setel. Teman-teman cukup kasih jangkrik, stop cacingnya, jangan lagi. Itu sudah masuk masa bertelur, selesai kawin, kita udah pantau nih udah kawin, masuk masa bertelur, stop cacing, cukup kasih jangkrik saja. Kalaupun teman-teman mau kasih pur aja cukup kalau mau hemat. Cuma kalau kasih pur aja, nanti proses selanjutnya selesai masa panen, kita mau dongkraknya lagi supaya kawin lagi agak sedikit susah. Makanya saya bilang tadi, cukup stop cacingnya, kasih jangkrik aja. Stop cacing, kasih jangkrik aja. Itu dalam masa bertelur. Nah, terus om selesai masa bertelur, aman masa bertelur, mengeram. Pakannya seperti apa om? Tetap pakannya jangkrik, jangan neko-neko. Tetap pakannya jangkrik. Itu ya, sampai dia masa menetas. Selesai masa menetas, om udah menetas nih, pakannya apa yang bagus supaya dia nggak buang anakan? Perhatikan hari. Kalau selama 3 hari full di tempat teman-teman itu hujan, teman-teman kasihlah setutan supaya hangat, kasih ulat Hongkong. Tapi kalau cuaca stabil, nggak ada hujan, biasa saja, cukup jangkrik sampai masa panen. Itu aja teman-teman. Sebenarnya kuncinya di pakan. Ya, cukup cacing jangkrik. Saya nggak ada stok kroto karena kroto mahal. Ya, jadi cukup cacing jangkrik. Jadi selesai masa panen, kita mau dongkrak lagi nih, baru kita kasih cacing lagi supaya naik lagi birahinya. Nah kalau yang telurnya om lembek apa itu karena kurang vitamin aja. Kasih cangkang telur atau sotong yang lebih bagus seperti itu. Ya seperti itu. Jadi teman-teman itu saja 4 permasalahan yang sering ditemui para penangkar, baik pemula maupun senior. Itu 4 masalahnya. Susahnya penjodohan, lamanya masa bertelur, telur jong, suka buang telur, suka buang anakan, itu yang biasanya ditemui. Dan kita udah bahas di sini.
semuanya kuncinya di pakan. Jadi simak video ini bagus-bagus, pahami bagus-bagus supaya teman-teman tahu dan nanti berhasil. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan dukung terus channel ini. Dan teman-teman yang bagi mau bertanya supaya kita bahas di video selanjutnya, teman-teman tinggalkan aja komen di kolom komentar. Oke, salam ternak, salam beranak, salam kecomania, salam sukses selalu. Thank you.